Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 akan membawakan materi keempat yaitu barisan konvergen. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Fadila Rahmawati, NPM 21310017 Dan saya Rekvar Kusuma, NPM 21310049. selamat menyaksikan. Baik, dalam analisis real, barisan konvergen merujuk pada barisan bilangan yang mendekati nilai tertentu saat indeks barisan mendekati tak terhingga. Dalam kata lain, semakin jauh kita pergi dalam barisan, semakin dekat nilai-nilai barisan tersebut dengan suatu nilai limit. Contohnya, pertimbangkan barisan AN sama dengan 1 per N. Nilai N semakin besar, nilai AN akan semakin mendekati 0, tetapi tidak pernah benar-benar mencapai 0. Jadi, seberapa besar pun nilai N, itu tidak akan pernah mencapai 0. Dalam kasus ini, 0 adalah nilai limit dari barisan ini. Kemudian ada definisi formal. Barisan konvergen adalah barisan AN konvergen ke L jika untuk setiap epsilon lebih dari 0. Terdapat bilangan bulat N besar sehingga untuk semua N kecil lebih dari sama dengan N besar, maka mutlak AN kurang L kurang dari epsilon. Selanjutnya ada contoh soal. Contoh soal, beri deret AN sama dengan 1 per N untuk N sama dengan 1, 2, 3, dan seterusnya. Buktikan bahwa deret ini konvergen ke nilai 0. Oke, dari soal tersebut beri deret AN sama dengan 1 per N untuk N sama dengan 1, 2, 3. Nah, di sini AN itu adalah suku dari barisan ini. Dan N adalah indeks dari urutan ini. Nah, ini dibuktikan bahwa deret ini konvergen ke nilai 0. Nilai 0. Pembahasannya, misalkan kita ingin menunjukkan bahwa limit N mendekati tak hingga, AN sama dengan 0. Itu artinya epsilon itu bilangan positif. Ketika kita ingin membuktikan ini, itu epsilon harus bilangan positif. Kita perlu menemukan N sedemikian hingga N. Kita menemukan ini karena ini adalah nilai bilangan positif yang besar. Nilai bilangan positif, ini adalah nilai bilangan positif kecil yang untuk mendekatkan ke nilai batas tersebut. Berarti sedemikian hingga mutlak AN untuk kurangi 0 sama dengan 1 per N kurang dari epsilon untuk setiap N urutannya ini, nilai urutan ini lebih besar dari nilai positif tadi, bilangan positif tadi. Menemukan ini, kita misalkan epsilon itu adalah 0,01 atau kalian bisa pakai nilai positif yang lain. Nah, dengan kita menggunakan ini untuk menemukan sama ini. Misalkan N ini itu adalah bilangan bulat terkecil yang lebih besar dari 1 per 0,01 atau lebih besar dari 100. Jadi kita memilih N itu adalah 101. Intinya lebih besar dari ini. Misal, nah sekarang jika N itu adalah lebih besar dari 101, maka 1 per N itu kurang dari 1 per 101 atau kurang dari 0,01 dengan memilih N itu sama dengan 101. Kita memenuhi syarat definisi konvergensi barisan. Oleh karena itu, berdasarkan definisi tadi, deret aritmatika AN tadi itu 1 per N. Seperti ini tadi, 1 per N konvergen ke 0 karena setiap
n ini akan setiap n ini lebih besar, akan nilai an-nya ini akan lebih kecil dan akan mendekat ke batas ini. Jadi deret ini konvergen ke 0 karena setiap lebih besar n ini akan lebih kecil dan akan mendekat ke 0. Ini adalah contoh penggunaan definisi formal dan angka untuk membuktikan konvergen barisan. Selanjutnya kita masuk ke teorema. Yang pertama ada teorema aritmatika batas. Jika lim n mendekati tak hingga, an sama dengan a, dan lim n mendekati tak hingga, bn sama dengan b, maka ada 4 teorema di sini. Yang pertama, lim n mendekati tak hingga untuk an plus bn sama dengan a plus b. Yang kedua, lim n mendekati tak hingga untuk an min bn sama dengan a min b. Kemudian ada lim n mendekati tak hingga untuk an dikalikan dengan bn sama dengan a kali b. Yang terakhir, jika b tidak sama dengan 0, maka lim n mendekati tak hingga untuk an per bn sama dengan a per b. Contohnya, misalkan an adalah barisan yang konvergen ke A dan Bn adalah barisan yang konvergen ke B, buktikan bahwa barisan Cn sama dengan An plus Bn juga konvergen dan tentukan nilai limitnya. Nah, untuk pembuktian, tadi dikatakan bahwa barisan Cn adalah An plus Bn, juga konvergen. Nah, kita akan buktikan Cn itu adalah An plus Bn. Apakah benar? Dengan menggunakan teorema aritmatika batas, langkah pertama, kita mencari nilai limit L. Yang limit L itu adalah Cn itu sendiri. Diketahui An itu konvergen dari A, dan Bn konvergen dari B. Konvergen ke B, maaf. Nah, berdasarkan teorema, batas dari penjumlahan An ini ditambah Bn, sebentar. Oh iya, berdasarkan teorema, batas dari penjumlahan An plus Bn ini adalah penjumlahan dari batas A dan B, seperti pada poin-poin yang telah dijelaskan tadi. Kemudian dapat dituliskan limit An plus Bn, limit n mendekati tak hingga dari An plus Bn itu sama dengan limit n mendekati tak hingga An ditambah limit n mendekati tak hingga Bn sama dengan A plus B. Karena An dan Bn adalah konvergen, An plus Bn adalah konvergen dari A plus B. Nah, jadi nilai limit L itu sama dengan A plus B dari barisan Cn ini. Nah, kedua kesimpulan konvergensi. Limit n mendekati tak hingga dari An plus Bn itu sama dengan A plus B. Berarti bahwa barisan Cn konvergen ke A plus B. Berdasarkan definisi konvergensi tadi. Jadi terbukti bahwa barisan Cn itu adalah An plus Bn konvergen ke A plus B dengan menggunakan teorema aritmatika batas. Seperti itu. Baik, selanjutnya ke teorema selanjutnya yaitu teorema konvergensi dominasi. Mohon maaf, ini tipe. Teorema ini menyatakan bahwa jika kita punya sebuah urutan fungsi fnx yang konvergen dengan fx dan ada fungsi dominan yaitu gx yang terintegrasi dan membatasi fnx, maka kita dapat menukar tanda limit dengan integral. Jadi limit ditukar dengan tanda integral. Jika mutlak fnx itu kurang dari sama dengan gx dan integral gx dx itu terbatas, nah, kita dapat mengambil limit ke dalam integral. Mengambil limit ini ke dalam integral. Seperti ini. Seperti limit n mendekati tak hingga, integral fnx dx itu sama dengan integral dari limit n mendekati tak hingga fnx dx sama dengan integral fnx dx. Nah, karena
Gx itu adalah itu yang terintegrasi dan membatasi fnx, maka kita dapat menukar tanda limit ini dengan integral menjadi integral yang di depan, limit yang di belakang. Nah, contoh soal, misalkan fnx adalah urutan fungsi yang terintegrasi pada interval a, b, dan mutlak fnx kurang dari sama dengan gx untuk setiap n, di mana gx adalah fungsi yang terintegrasi pada interval a, b. Dan integral gx dx terbatas dari batas a, b. Buktikan bahwa nilai limit n mendekati tak hingga integral fnx dx dari batas a, b sama dengan integral limit n mendekati tak hingga fnx dx dari batas a, b. Jadi, kita akan buktikan nilai limit yang ketika kita menukar nilai limitnya, itu apakah sama. Kita hapus terlebih dahulu. Kita masuk ke pembuktian. Ya, karena mutlak fnx itu kurang dari sama dengan gx untuk setiap n, maka fnx itu dibatasi oleh gx. Karena gx itu terintegrasi pada interval AB tadi. Maka mutlak fnx juga terintegrasi pada interval AB untuk setiap n. Jadi kita memiliki fnx terintegrasi dan dibatasi pada interval AB yang dikarenakan oleh gx tadi. Dengan demikian, kita dapat menerapkan teorema konvergensi dominasi, yaitu limit n mendekati hingga integral fnx dx dengan batas a, b sama dengan integral limit n mendekati tak hingga fnx dx dengan batas a, b. Dalam contoh ini, kita dapat menggunakan teorema konvergensi dominasi untuk fungsi yang terbatas. Dan ini bisa dikatakan terbukti. Baik, sekian pemaparan materi keempat yaitu barisan konvergen dari kelompok kami. Apabila ada pertanyaan bisa disampaikan lewat kolom komentar. Terima kasih.